Kita cukupkan sampai ayat 91. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pekan yang lalu kita telah membahas apa itu nun sukun dan tanwin. Ya, sebagai pendahuluan kita mengenal apa itu nun sukun, apa itu tanwin. Dan dua istilah ini walaupun memiliki perbedaan dalam istilahnya, dalam definisinya, namun secara hukum sama. Secara hukumnya sama, dilihat dari pelafalannya. Apa yang dilafazkan sama-sama nun sukun. Yang dilafazkan sama-sama nun sukun, ya. Jadi antara nun sukun dan tanwin itu ada kesamaan dari sisi apa? Pelafalannya, ya. Adapun baik. Kita mulai dari izhar terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan izhar? Izhar telah kita bahas sebelumnya. Ya, izhar itu secara bahasa jelas. Ya. Betul ya? Ya, itu ada izhar. Al-bayan, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Ya, jelas di situ maksudnya apa? Hurufnya, ya, kalau kita sekarang membahas nun sukun dan tanwin, berarti diucapkan dari mana? Ujung lidah. Itu makhrajnya. Min ghairi ziyadatin fil gunnah, dengan tidak apa? Tidak disertai dengan tambahan gunnah. Ya, gunnahnya tidak apa? Berlebihan. Ya. Kalau kita mengucapkan an, coba. An. Demikian kan? An. Bukan an, enggak, tetapi apa? An. Ya, ada apa? Gunnahnya, tapi gunnah naqisah. Ini gunnahnya tingkatannya apa? Naqisah. Nanti kita bahas ya tingkatan gunnah. Baik, ini definisi daripada izhar secara etimologi maupun terminologinya, ya, secara bahasa maupun secara istilahnya. Nah, sudah masuk waktu Isya. Bentar. Kaidahnya apa? Nun sukun atau tanwin dibaca dengan apa? Izhar, jelas, ya. Idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halqi sittah. Apabila dia berada setelah atau apa? Apabila setelahnya ada huruf tenggorokan yang berjumlah 6 huruf. Apa itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Ya, ini keenam huruf ini disebut dengan huruf halqiyah. Karena keluarnya dari mana? Tenggorokan. Makhrajnya itu halq. Maka kemudian izhar ini pun nanti dikenal juga dengan izhar halqi. Ya, izharnya dikenal dengan izhar halqi. Dinamakan izhar halqi. Kenapa? Izhar karena nun sukun dan tanwinnya dibaca dengan jelas apabila bertemu dengan huruf 6 huruf halqi ini. Halqi penisbatan kepada apa? Tenggorokan. Karena huruf-huruf izhar ini keluarnya dari mana? Tenggorokan. Ya, jelas sampai di sini. Ini mungkin enggak ada di kitab ya, dicatat sebagai tambahan pengetahuan wawasan. Taib. Amthilatun ala izharin nun sakinati wat tanwin. Contoh-contoh
nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan izhar. Yang pertama, nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Huruf apa jemaah? Hamzah, bukan hamzah ya. Pakai ha. Hamzah atau hamzah? Ya, kalau hamzah itu nama orang. Kalau nama huruf apa? Hamzah. Ya, hamzah. Contoh, man aman, ya. Coba, man aman, kaffarin athim. Jangan ada jeda ya. Rin athim tidak ada. Kaffarin athim. Kemudian nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan ha. Min had. Jangan dipotong suara nunnya. Min had. Min had. Qaumin had. Naam. Ain an'amta. Sami'un alim. Ha wanhar. Ya, bagus gitu ya. Jadi tidak dipotong. Wanhar, tidak ada jeda ya. Wanhar. Alimun hakim. Ghain. Fasayunghidun. Ya. Ini dot ya. Ghidun, ghidun. Fasayunghidun. Ma'an ghadaqa. Min khair. Karratun khasirah. Ya, baik. Demikian. Nah, pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting, kita akan mengenali tanda baca. Ya. Tanda baca yang ada di dalam mushaf. Ya. Jadi kita dapat mengenali hukum bacaan ini melalui tanda baca yang dibubuhkan di mushaf kita. Tentu yang menjadi rujukan mushafnya ini bisa mushaf Madinah dan mushaf yang dari Mesir ya, atau dari mana? Ada juga cetakan dari luar ya. Cetakan dalam negeri ada sebagian yang masih tanda baca ini masih sesuai dengan standar ya. Sebenarnya standar ini untuk dapat mengetahui. Ini kalau kita membuka mushaf itu kita bisa membedakan ini hukum nun sukunnya apa. Ya. Jadi tidak perlu keterangan atau warna-warna yang menunjukkan ini hukumnya apa. Jadi cukup dari tanda bacanya. Ya. Coba bagi yang membuka, yang memiliki mushaf Madinah atau mushaf cetakan Timur Tengah lah gitu ya. Ya. Itu nanti dapat dibedakan mana nun sukun yang dibaca dengan jelas, mana yang tidak. Ya. Coba tanda baca nun sukun yang dibaca dengan izhar, ya, di dalam dhabtul mushaf. Dhabt itu adalah tanda baca, ya. Dhabtul mushaf itu artinya tanda baca, atau dengan kata lain apa? Simbol, ada simbolnya apa, ya.
Dhabtul mushaf, istilahnya gitu ya, tanda baca. Dhabt itu adalah tanda baca. Ini berbeda dengan rasm. Ya, dua istilah yang mirip ya, orang kadang ketukar ya, atau tidak bisa membedakan mana rasm mana dhabt. Ini dhabt ya, tanda bacanya. Apa tanda baca nun sukun yang dibaca dengan izhar? Yang diizharkan itu adalah wad'u ra'sil kha min ghairi nuqtah, yaitu kepala kha tanpa titik. Jadi diletakkan di atas nun. Ya, di atas nun, fauqan nun, di atas nun ini apa? Kepala kha. Jadi tanda sukun ini ada dua versi memang, ya, ada dua versi. Ada yang tandanya seperti ini. Ada yang tandanya seperti lingkaran bulat gitu ya. Ya. Nanti coba kita telusuri. Ya. Sukun. Sukun itu ini tandanya. Ya. Nah, huruf yang di atasnya ada tanda sukun semacam ini, itu menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca dengan jelas. Kalau nun sukun ada tandanya seperti ini, berarti nun sukunnya dibaca dengan jelas atau izhar. Kalau mim sukun yang dibaca dengan izhar syafawi, tandanya apa? Ada kepala kha tanpa titik. Ya, ada kepala kha. Kenapa kita menyebutnya kepala kha? Nanti kita telusuri sebentar ya. Ini saja dulu difahami. Jadi kalau ada tanda sukunnya, ya, maka huruf tersebut dibaca dengan jelas. Ini menandakan, ya, tanda sukun ini menandakan nunnya dibaca dengan jelas. Man aman min had. Ya. Berbeda halnya kalau tidak ada tanda sukunnya. Karena nun sukun di mushaf cetakan Timur Tengah gitu ya, pada umumnya, ya, dan sebagian mushaf cetakan dalam negeri juga sudah menggunakan dhabt ini. Itu kalau tidak ada tanda sukunnya berarti tidak dibaca dengan izhar. Ya, bisa dibaca dengan idgham atau dengan ikhfa, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Sekarang tanwin. Kalau tanwin bagaimana? Apa tanda baca tanwin itu? Tanwin yang dibaca dengan jelas tandanya adalah tarakubul harakatain. Dua harakatnya ini bertindih. Apa di situ diterjemahkan apa? Ya, tarakub. Apa? Ganda gitu aja ya. Ganda. Yang selain dibaca dengan izhar juga ganda, ya. Gini. Jadi kalau seperti ini, ya, ini sejajar. Apa? Bertindih sejajar. Ya. Karena nanti selain yang dibaca dengan izhar, tanwin yang dibaca selain izhar tandanya apa? Berjejer. Ini anggaplah ini gini ya, kalau dari sisi antum begini ya. Ya, ini apa? Fathatain gini ya. Coba lihat ke depan sini. Ini anggaplah ini. Ini kalau tanwin bil fath atau fathatain yang dibaca dengan jelas izhar begini posisinya. Tetapi kalau dibaca selain izhar maka tanwinnya begini. Ini namanya tarakub. Ya. Sedangkan ini tanwinnya apa? Tatabu. Nah, tatabu apa namanya? Berjajar ya, tidak sejajar. Ini sejajar kan? Ya, bertindih tadi yang saya sebut tadi ya. Tarakub, saling apa? Apa namanya? Ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Istilahnya tarakub ya. Jadi nunggangi gitu ya, apa? Saling nunggangi. Ya. Coba perhatikan, ini untuk dhammatain dulu coba. Ya. Ini kan dua harakat. Dhammatain itu dua dhammah. Coba perhatikan untuk yang gambar ini. Ini adalah tanwin yang dibaca tanwin bidhamm atau dhammatain yang dibaca dengan jelas. Bentuknya begini.
Jadi dhammah yang kedua ditindihkan, ya, di atasnya seperti ini. Nanti kita akan telusuri sebentar lagi ya. Sedangkan ini coba alimun hakim. Beda enggak ini dhammatain ini? Ya, ini berarti tandanya apa? Jelas. Kalau ini tidak. Ya. Nah, ini berjajar. Berjajar atau berjajar? Berjajar ya. Ya, tidak saling bertindihan. Nah, ini untuk fathah, adzaban aliman. Ini jelas ya. Kaffarin athimin, ini yang kasrah. Baik. Jadi jelas ya, ini untuk sukun, tanda sukun ya. Nun yang dibaca dengan jelas ada tanda sukun di atasnya. Ya. Kalau tanwin maka ya posisi dua harakatnya ya, dhammatain atau fathatain atau kasratainnya apa? Tarakub ya. Tarakub, saling bertindih atau baik. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita telusuri dulu di marahil fase kodifikasi mushaf ya, dan tanda baca mushaf. Nah, kita tidak dari awal. Di kitab saya tidak tahu terjemahannya di halaman berapa itu ya. Pokoknya di belakang-belakang ya. Nah, ini fase perkembangan fathah dari alif ya, nisful alif, dhammah ya, kasrah. Ini untuk tanwin ya. Wa dha'afa al-harakah lid-dalalati 'ala tanwin. Untuk menunjukkan tanwin, harakatnya apa tadi? Ganda ya, double. Nah, ini tanwinur rafa' al-mudhar. Karena kita tadi menyinggung tanda baca, maka coba ya nanti bisa ditelusuri ya di bab-bab terakhir ya. Tanwin bidham atau tanwin rafa' ya. Dhammatain yang dibaca dengan idhar ya, di sini ini sebagian ya penulis mushaf ya atau yang menyalin mushaf itu menjadikan nun kecil di atas apa ini? Ya, dhammahnya. Dhammah yang pertama kan dhammatain, dua dhammah. Dhammah yang pertama itu adalah harakat asalnya. Kemudian tanwinnya di mana? Dhammah yang kedua. Dalam hal ini kalau dhammatain atau tanwin rafa' ini dibaca dengan jelas, mudhar, jelas, maka ada nunnya. Nunnya ini pada awalnya seperti ini, ya. Pada awal mula peletakan tanda tanwin rafa ini seperti ini ya. Ini nih, yang ini mungkin yang lebih jelas ya, ini ya, seperti ini. Kemudian berkembang, ya, sampai kemudian kita kenali, ya, nunnya ditindihkan atau ditunggangkan ya di atasnya seperti ini. Nah, seperti inilah tanwin rafa' yang dibaca dengan idhar yang kita kenali. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian sukun. Ya, sukun, tanda sukun itu ya, kalau dibubuhkan ya di atas huruf menunjukkan huruf tersebut dibaca dengan idhar, jelas. Ya. Nah, ini ya tanda sukun ini ya, kalau kita mengatakan huruf sukun, huruf yang berada dalam keadaan sukun, ya, bukan huruf yang berharakat sukun. Sekali lagi, ungkapannya yang benar apa? Bukan huruf yang berharakat sukun. Kita sering mendengar huruf ini berharakat sukun. Ini kurang tepat. Karena harakat itu lawannya sukun. Sukun itu lawannya harakat. Jadi tidak benar kalau kita mengucapkan huruf yang berharakat sukun. Ya, mungkin lebih tepatnya huruf yang berada dalam keadaan sukun atau huruf yang bersukun. Ya, kan ada huruf yang bersukun, ada huruf yang berharakat. Nah, ini benar. Insyaallah ungkapannya demikian. Ya, huruf sukun itu yang dibaca dengan jelas ada tanda sukun di atasnya. Ada tanda sukun. Apa itu ra'su harfil kha min ghairi nuqtah? Min ghairi nuqtah.
ya, kepala huruf kha tanpa titik yang diambil dari awalan kata khafif. Jadi kalau huruf itu bersukun tadi ya, itu artinya apa? Huruf yang mukhaffaf. Kalau bertasydid mutsaqqal, ya. Jadi diambil dari kata khafif. Ini kata khafifnya seperti ini, ya, diambil kepalanya saja. Maka bisa kita lihat ini contohnya. Inna a'tainakal kautsar. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Ini ada tanda apa? Sukun. Pada mulanya tanda sukun ini seperti ini. Masih kelihatan ya kepala kha ya tanpa titiknya. Kemudian berkembang sampai kemudian yang kita kenali seperti ini. Ya. Imam Ad-Dani di dalam kitabnya Al-Muhkam fi Naqdil Masahif mengatakan wa ahlul Arabiyyah min Sibawayhi wa ammati ashabihi yaj'aluna alamatahu kha'an yuriduna bidzalika awal kalimat khafif. Ya. Ahli bahasa Arab ya seperti Sibawayh ya dan banyakkan sahabatnya menjadikan tanda sukun itu adalah kha. Ya, apa yang dimaksud ya kepala kha di sini atau kha ini? Yaitu yang diambil dari ya kata khafif ya. Demikian. Nah, tadi saya katakan tanda sukun itu ada dua. Ada yang memakai apa? Kha tanpa titik. Ya. Ada juga yang dairah mufraghatal wasat. Ya seperti ini, seperti lingkaran ini. Ya, lingkaran ini diambil dari akhiran kata jazm. Ya, jazm. Jadi kepala mim ini. Coba perhatikan gambarnya. Ya, kalau di kitab antum kan nggak bisa bergerak ya, nggak bersuara juga ya. Ya, sebenarnya di aplikasi ada suaranya. Nah, kemudian ya tanda sukun yang kita kenali seperti ini. Ini ya la yashtar. Cukup ya? Alhamdulillah. Ini untuk tasydid dari kata syadid. Semoga bermanfaat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Ya. Iya. Iya.